Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, senantiasa kita tidak akan pernah lalai untuk memuji Allah, memuji kebesaran Allah, dan senantiasa kita mensyukuri apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Dan insya Allah karunia itu akan senantiasa tercurah kepada kita. Makanya kita perlu selalu mensyukurinya. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kita tahu sering mendengarkan tausiah dari beberapa juru dakwah bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wahai orang-orang yang berakal. Jadi sudah berkali-kali kita mendapatkan peringatan seperti itu. Dan kita tahu bahwa setiap kita melakukan sesuatu itu kita ingin tergolong menjadi orang yang bertakwa. Bahkan dalam satu ayat perintah puasa Ramadan pun agar kita menjadi la'allakum tattaqun. Kalau kita sudah memahami bahwa bekal takwa itu artinya kita akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita menjauhi sejauh-jauhnya apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Kita selalu berjalan di rel yang benar untuk mendapatkan ridho Allah. Namun kita seringkali lalai, ya termasuk diri saya. Ada beberapa hal yang sering membakar amal ibadah kita, menghilangkan amal ibadah kita. Sering membuat kita itu tanpa sadar, perbuatan-perbuatan kita nampaknya jaya di dunia, seenaknya sendiri, tapi menjadikan suatu kerugian sangat-sangat besar di akhirat. Bahkan bisa menjadi seseorang bangkrut. Ada dua hal yang sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Yang bisa membuat seseorang itu bangkrut. Yang pertama adalah karena lisan, yang kedua karena tangan. Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada umatnya bahwa al-muslimu man salimal muslimuna minal lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sempurna adalah dia yang mampu memberikan keselamatan bagi muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Gangguan lisan dan tangannya. Apalagi kita tahu di era digital yang saat ini. Barangkali lisan sedikit ya. Karena kita WA lewat lisan itu jarang. Awak-awak kirim jarang. Tapi justru jari-jari kita yang sangat-sangat berbahaya kalau kita tidak mampu mengendalikan diri. Seret-seret sebarkan, yang sebarkan hoax. Seret-seret sebarkan fitnah. Kalau enggak gitu, menulis sesuatu yang bisa merugikan nama baik seseorang. Nah, ini benar-benar nampaknya sederhana, tapi ini sangat berbahaya kelak di akhirat. Karena itu mari kita renungi kembali. Meskipun sudah 2 kali hadis yang akan saya bacakan ini disampaikan di masjid ini, sekarang saya yang ketiga kalinya. Insya Allah yang kedua kalinya pernah disampaikan oleh Bapak Haji Arfan 3 bulan yang lalu. Tapi sekarang menjelang akhir tahun juga akan saya sampaikan juga untuk renungan sehingga tahun yang akan datang. Baik. Hadisnya cukup panjang, saya bacakan untuk geladu. Dalam satu riwayat, Abu Hurairah menyampaikan bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat mengenai hakikat dan kriteria orang yang bangkrut. Ingat ya, ini disampaikan di masjid ini yang ketiga kalinya. Pertama Pak Rozak yang menyampaikan almarhum, yang kedua Pak Haji Arfan, dan yang ketiga saya sekarang menyampaikan. Bila perlu diulang lagi 3 bulan yang akan datang, karena ini penting sekali. An Abi Hurairah, anna Rasulullah qala atadruna mal muflisun mal muflis. Jadi An Abi Hurairah anna Rasulullah qala atadruna mal muflis. Qala al muflisu fina mal dirhama lahu wala mata. Faqala innal muflisa min amati yakti yaumal qiyamati bisolati wasiyami wazakah wayati qad satama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada fayuqta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa inna faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdha ma alaihi akhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma tariha finnar. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian siapakah golongan orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya uang dan barang. Lantas beliau bersabda, sesungguhnya orang bangkrut di kalangan umatku, yaitu orang yang akan datang pada hari kiamat dengan membawa pahala amalan sholat, puasa, dan zakat. Namun dia juga mencaci maki si ini, si itu, menuduh si ini, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini, dan memukul orang ini, maka orang tersebut diberi sebagian kebaikan-kebaikannya, dan yang lainnya ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya jika kebaikan-kebaikannya telah habis. Sebelum diselesaikan kewajibannya, maka kesalahan-kesalahan mereka diambil lalu ditimpakan padanya, kemudian dia dilemparkan di dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi akibat perbuatannya di dunia kepada seseorang dan tidak sempat meminta maaf, tidak sempat untuk memperbaiki hubungannya, dan yang tersakiti itu tidak rela, tidak ikhlas, maka kelak di akhirat itulah akan diambilkan sebagai balasannya amal ibadah yang bersangkutan. Lah kalau banyak sekali amal ibadahnya banyak diprotoli sesuai yang akhirnya nang neraka. Lah makanya kita perlu dari saat ini dan ke depan kita senantiasa menjaga lisan, yang kedua menjaga tangan. Jangan gampang mukul orang, jangan gampang mengirimkan sesuatu yang bisa merugikan orang lain, apalagi hoax, pencemaran nama baik dan sebagainya. Bahkan undang-undang dunia aja, kalau di Indonesia undang-undang IT, pencemaran nama baik bisa dihukum, apalagi kalau di akhirat. Nah inilah ya. Jadi kita harus betul-betul menjadi orang bisa bijak dalam bermedsos dan bisa memanfaatkan medsos untuk langkah kita di akhirat kelak. Kemudian kita memahami bahwa martabat kehidupan manusia sangat dijunjung tinggi oleh Allah. Sehingga siapapun yang menistakannya, maka akan mendapatkan hukuman pengembalian nama baiknya. Kalau tidak bisa di dunia, maka akan di akhirat akan dilaksanakan. Walaupun ahli ibadah kalau sering mencemari, mendolimi seseorang, maka dia tergolong orang yang merugi karena dia harus membayar hutang kesalahannya di dunia, termasuk orang korupsi mengambil hak-hak orang lain dan sebagainya, termasuk orang yang diberi amanah tidak disampaikan, dimakan sendiri, itu juga tergolong di dalamnya.
Karena itulah kita mohon kekuatan kepada Allah agar kita jadikan menjadi orang yang benar-benar bisa berjalan di atas rel yang diridhoi Allah, dan jangan sampai kita tergolong orang yang kena transfer pahala. Pahala sudah kita kumpulkan, akhirnya ditransfer kepada orang-orang lain dan kita sudah tidak lagi mampu apa yang kita transferkan sehingga kita tebusannya menjadi neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi kesempatan kita bisa saling mengingatkan dan saling menjaga. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.